dari satu kegiatan ini pun kita sudah cukup hemat, eee dari datanya saja kita sudah bisa hemat sejauh ini lumayan besar, kayak sampai kurang Hmm, lebih 40-an juta dolaran seperti itu, sampai wow. diproyeksi mungkin 100 juta dolaran gitu per tahun. Sip. Alright, welcome to the Expo Podcast, your bi-weekly deep dive into the stories of young Papuans. I'm Joshua, and I'm here to explore the insights, strategies, and experiences that shape the dream of Papuan scholars around the world. So, let's start. Jadi, teman-teman, episode ini saya akan ngobrol sama seorang bisa dibilang data analis dari Papua dan juga penggiat AI, yaitu Ivan Ros Awam atau dipanggil Ivan ya. Jadi terima kasih Ivan sudah sempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, kalau dari background, sebenarnya Ivan ini cukup menarik. Dulu S1-nya di jurusan bisnis ya Ivan ya. Jurusan bisnis Iya benar, benar Kak. dari University of Derby di UK, di Inggris. Lalu memutuskan untuk melanjutkan studi Master atau S2 di Amerika, di University of Alabama, Birmingham. Waktu itu ambil dua jurusan kalau tidak salah di MBA dan juga data science ya. Iya. Jadi eh, sekarang Ivan bekerja di sebuah perusahaan otomotif besar dari Jerman, mungkin teman-teman sudah tahu, sebagai data analis di Mercedes-Benz. Dan saya rasa ini cukup menarik untuk kita dengar ya teman-teman, karena perpaduan antara data dan bisnis ini seperti yang kita tahu sebenarnya cukup powerful. Jadi kita langsung aja dengar ceritanya Ivan. Mungkin Ivan bisa sapa dulu teman-teman sebagai perkenalan. Oke Kak, baik, sebelumnya terima kasih lagi sudah undang saya di sini. Jadi perkenalkan semua, nama saya Ivan Ros Awom ya. Saya Awom itu sendiri orang Biak, maksudnya orang tua bapak dan mama asli dari, maksudnya dari Biak, tapi saya sendiri lahir dan besar di Merauke. Jadi dari SD, SMP sampai SMA kelas 1 itu di Merauke. Terus ikut, mungkin Kak juga waktu itu di program yang sama ya, dari Pak Yohanes Surya kalau tidak salah. Hmm. Eh, Program studi dokter waktu itu. Ya, jadi pas SMA ke ke Karawaci, kemudian ya seperti itu, habis itu lanjut kuliah di UK, dapat kesempatan lanjut lagi ke Amerika sini untuk ambil S2. Jadi seperti itu Hmm. Kak. Ya, menarik sekali ya bisa menjelajahi dua negara gitu di Eropa dan juga di Amerika. Jadi Ivan dari Biak sebenarnya, tapi besar di Merauke ya, besar di Merauke. Iya. Em, nah, tadi mungkin sempat singgung sedikit. Nah, dulu belajar di bawah bimbingan Pak Yones Surya, lalu mendapat kesempatan ke UK. Tapi dulu tuh kenapa bisa ke UK? Karena kan setahu saya beberapa teman kan kita banyak kan ke Amerika, ke US gitu ya. Terus ke Jerman. Kenapa dulu bisa ada kesempatan ke UK, ke Inggris? Eh, itu juga kayak cukup menarik ya, karena saat itu eh, program yang dari beasiswa yang dari Pemda sendiri itu saat itu ya, Hmm. itu kan Hmm. mayoritas di Amerika, dan I think mungkin beberapa di Singapura dan lain-lain. Cuman UK itu setahunya saya itu yang pertama kali, dan mungkin itu Hmm. juga yang dari pemerintah sendiri mau lihat bagaimana nih di UK, apakah apakah mungkin bisa kasih pengalaman atau mungkin perspektif yang lain untuk dari Pemda sendiri. Dan itu setahu saya itu ada satu program mungkin pertama, dan saya tidak tahu Hmm. mungkin ada lagi antara pertama atau terakhir, kurang tahu. Tapi itu semua dari pilihan dari Pemda. Jadi Pemda kasih kita pilihan mau ke UK, mau belajar pokoknya beberapa ya, Hmm. beberapa beberapa mata kuliah saat itu. Dan itu awal awal mula untuk apa, kenapa ke UK. Selain itu juga itu dari saya secara pribadi, saya dari kecil tuh Hmm. mungkin karena bapak sepupu orang tua sendiri itu kayak kontraktor begitu. Jadi Hmm. jadi bisnis itu sudah dari kecil sudah salah satu hal yang saya tertarik sekali. Nah, Hmm. walaupun waktu di Karawaci itu sudah fokus, pasti saya mau masuk pertambangan gitu. Maksudnya karena waktu Karawaci Hmm. kan semua matematika, sains, terus Teknik juga ya. dulu pas Hmm.
Iya, dulu waktu itu juga di Karawaci tuh fokus hanya untuk Olimpiade Fisika. Jadi kayak Hmm. sudah itu sudah jalurnya tuh sudah pasti teknik dan lain-lain. Nah, cuman gue ditawarkan wah ini menarik sekali walaupun memang Hmm. akan 100% berbeda. Itu juga pengalaman sekali buat saya walaupun ada baik dan buruknya. Jadi saat itu tuh eh eh, maksudnya itu sulit juga saat itu Hmm. karena sebagian besar yang kita lakukan waktu di bisnis di sana tuh adalah apa menulis paper dan lain-lain, sedangkan waktu sekolah itu Hmm. rumus semua, rumus pecahan rumus, Betul. tidak pernah kayak namanya menulis. Jadi itu salah Hmm. satu awal-awal tuh saya bingung juga, kayak betul-betul saya sempat juga kayak bilang saya bisa gak tidak ya belajar bisnis di sini. Jadi Hmm. makanya cukup menarik, jadi saya cukup bersyukur juga ada pengalaman di dua dua bidang ya, jadi dari sisi bisnis dan dari sisi sains, nah, dari Hmm. sisi engineering, pokoknya matematika dan lain-lain. Jadi itu buat saya punya cara berpikir juga cukup cukup berbeda dan cukup bersyukur saat itu. Cuma untuk Hmm. jawab Tax punya pertanyaan, awalnya tuh semua tuh dari Pemda punya pilihan dan saya Hmm. punya kayak kayak aspirasi dari kecil untuk tertarik belajar tentang bisnis dan lain-lain. Hmm. Hmm. Ah, menarik sih. Jadi teman-teman dulu Ya, eh, Profesi Papua itu punya program semacam bisa dibilang matrikulasi ya. Lalu ya, cuma di situ kita ditekankan untuk belajar di bidang sains, matematika, pokoknya yang berbau apa ya, teknis lah ya, tidak terlalu banyak di bidang yang lain. Gitu. Nah, ini makanya menarik, Ivan bisa ambil S1 di bisnis. Dan apa yang kita sudah belajar waktu di Karawaci itu menjadi satu fondasi sebenarnya cukup penting ya untuk membangun pola pikir dan istilahnya bagaimana eh, approach ke dalam dunia bisnis itu ya sendiri ya. Oke, cukup iya, menarik. Hmm. iya benar sekali, Kak. I see. Nah, em, jadi itu S1 bisnis, ya kan, dulu di UK. Setelah itu langsung ambil S2 berarti. Setelah itu sebenarnya balik dulu ke Indonesia, Hmm? terus sempat coba sambil oke pas balik ke Indonesia itu sempat kayak itu saat itu bingung juga sebenarnya mau bikin apa. Maksudnya Hmm. balik ke Indonesia antara mau kerja sambil cari kerja juga sempat coba daftar kerja di beberapa tempat. Terus jadinya saya coba bikin usaha dengan bapak saat itu. Hmm. Kita balik ke Indonesia untuk kurang lebih 1 tahun. Saya jualan jualan roti saat itu. Oh, I see. Di Jadi Merauke. di Merauke. Jadi Merauke itu pokoknya mungkin tidak selama 1 tahun penuh juga, mungkin beberapa bulan lah lumayan. Dari situ eh, saya belajar juga untuk eh, maksudnya hal-hal kecil ya, hal kecil, bukan hal kecil juga, mungkin itu bukan hal kecil ya, itu satu hal, pokoknya satu hal yang saya coba ini dari perspektif apapun yang sudah belajar tentang Hmm. bisnis, saya coba implementasikan ke jualan roti itu seperti Jualan apa roti. sih? Misalnya kita coba komunikasi ke dia punya apa pabrik seperti apa, Hmm. kita deal harganya seperti apa, dan kalau Hmm. kita ambil mungkin segini bisa tidak harganya bisa diturunkan. Terus Hmm. kita komunikasi tentang barangnya tuh harus tiba kapan, karena mungkin kita punya sudah ada schedule ya, misalnya hari Rabu Hmm. kita sudah harus distribusikan ke beberapa kios. Ini Hmm. cuman saat itu cuman sendiri, tidak ada kayak mobil atau apa. Itu saya belajar sekali situ juga untuk praktik yang saya sudah lakukan, maksudnya saya sudah belajar waktu di Hmm. bisnis. Jadi itu kurang lebih selama 1 tahun, tidak sampai 1 tahun juga untuk saya fokus ke eh, penjualan roti dan juga buka saya punya kayak toko online. Mungkin waktu itu ada beberapa teman yang tahu, itu saya kasih nama Melodi Toko Rusa. Itu di Bukalapak Oh, atau Tokopedia dulu. Atau ternyata mungkin masih ada, kah saya juga lupa. Begitu S2 saya tidak lanjutkan lagi. I Jadi itu see. sudah dua hal itu. Jadi Melodi Toko Rusa itu saya jual-jual coba dendeng rusa atau Hmm. apa dari Merauke, karena yang waktu itu yang saya lihat itu sudah kayak orang-orang banyak, dendeng rusa cukup terkenal tapi Hmm. cukup susah ya mungkin orang-orang untuk beli dan lain-lain, makanya coba buka dia punya toko online. Hmm. Terus lumayan juga saat itu ada orang beli beli juga kayak dari Manado, terus dari Jawa dan lain-lain, dong Oh. pesan. Dan itu juga salah satu mungkin saya punya kayak oh ini sebenarnya ini bisa begitu kayak.
Iya, Ada saja yang kita bisa lakukan begitu dari hal kecil apapun begitu. itu yang menarik sih. Kadang em, saya juga termasuk ya dalam berpikir seperti kita ke Papua nanti mau bikin apa gitu. Tapi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin cuma kita tidak maksudnya atau belum terekspos atau belum explore yang cukup sebelum melihat kondisi di sana seperti apa gitu ya. Padahal sebenarnya banyak juga sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu di Papua. Menarik sih. Jadi Iya. bikin bisnis roti, terus bikin anggaplah e-commerce gitu ya, buka toko online, jualan, dagang. Terus kenapa dari situ pikir, Ivan pikir Asep pengen lanjut S2 ini? Itu dari mana datangnya gitu? Benar Kak. Maksudnya pertama maksudnya saat itu sebagai maksudnya jujur saat itu sebagai baru selesai lulus S1 di UK sana terus balik ke Merauke terus coba daftar kerja beberapa makanya coba-coba daftar kerja sambil lakukan bisnis itu di saat yang bersamaan juga dari pemerintah coba ada tawarkan untuk kayak mau tidak S2 seperti itu Hmm, untuk I lanjut see. kuliah. Nah, terus saya coba tanya pendapat dari orang tua juga dari bapak dan mama. Hmm, Nah, mereka juga makanya cukup mendukung ya, cukup mendukung saat itu dan hmm, saat itu pokoknya lebih ke pemerintah kasih kesempatan begitu untuk lanjut kuliah. I Dan saya saat see. itu dan saya saat itu belum di tahap yang saya sudah tahu nih. Saya akan kasih besar punya usaha roti ini satu kota Merauke, walaupun ada gambaran. Cuman Hmm, kayaknya mungkin bukan di situ. Dan atau saya punya bisnis, misalnya jualan yang e-commerce itu hmm, ada, cuman kayaknya mungkin bukan di situ dan lain-lain. Jadi sudah saat itu saya rasa mungkin dari kesempatan itu saya harus ambil. Jadilah hmm. itu kenapa saya buat keputusan untuk itu lanjut S2. Oke, menarik sih. Em, ambil S2, Ivan ambil jurusan di data science juga ya. Jadi kan kalau Iya, lihat resume Ivan ada data science, kemudian ada MBA-nya juga. Eh, kenapa tertarik di data science? Kenapa tidak cuma ambil MBA-nya saja? iya Kak. Jadi pertama sekali saya tidak tahu juga sama sekali data Hmm, science itu apa, data analis itu apa. Bahkan sampai saat ini mungkin dia punya deskripsi atau definisi antara data science, data ya. analis, data engineer, semua data related. Pekerjaan itu belum terlalu jelas ya. Maksudnya karena Hmm, bidang ini pun cukup baru. Dia, betul. mungkin 2015 itu baru mulai muncul tentang Hmm, data science itu sebuah sebuah kayak bidang yang bisa ditekuni seperti itu. hmm, uh, Pertama 100% cuma mau S2 di bisnis. Nah, hmm, cuman suatu saat ya, maksudnya pas di kelas, saya belajar terus mulai belajar statistik, saya mulai tertarik ini, pengelolaan data dan lain-lain. Nah, cuman di saat ada kelas namanya corporate finance, hmm, terus di situ saya lihat satu-satunya, bukan satu, mungkin ada beberapa hal, cuman cara kita evaluasi, oh tunggu, mungkin sedikit lagi, saya waktu di hmm, bisnis itu lebih fokus ke finance, jadi kayak hmm, finance, valuasi perusahaan dan lain-lain. Jadi ya saat itu eh, salah satu cara untuk menilai perusahaan ya, kita mau beli saham satu perusahaan dan lain-lain itu ada namanya discounted cash flow. Pokoknya kita kayak ya dia hmm, punya cash flow, terus kita seperti itu kita evaluasi dia punya nilai masa depan berdasarkan dia punya cash flow, expected cash flow ya seperti itu. Nah cuman hmm, di hal paling besar, maksudnya hal paling fundamental yang kita asumsi di untuk evaluasi perusahaan itu dia punya eh, apa proyeksi pendapatan atau sales. hmm, Itu kita harus buat satu asumsi antara kita pakai nilai contoh misalnya 3%, 5% atau apapun itu semua berdasarkan asumsi. Nah, itu kan mulai kepikiran. Makanya mulai sadar kayak ini seperti ini asumsi. Kalau asumsi kita semua bisa asumsi kayak bisa bilang betul, saya 20%, 100% selama saya bisa jago bicara dan pakai data-data beberapa itu kayaknya orang akan percaya. Makanya betul. semenjak saat itu saya mulai rasa ini seharusnya ada mungkin ada satu hal yang lebih baik ya, lebih scientific Hmm, untuk kita memproyeksi hal-hal seperti ini. Nah, itu saya mulai research
mulai tahu, oh ternyata ada satu bidang namanya kayak data analisis, data science. Itu kita Mhm. memproyeksi satu hal berdasarkan data yang sudah, berdasarkan data yang ada seperti itu. Nah, I mulai dari see. situ saya mulai ketemu data science. Itu mulai tertarik. Mhm. Nah, tapi secara sekuatnya bilang oke, saya harus ambil data science itu ketika eh, kita ada di, kalau pokoknya kalau terus di New York ada salah satu kayak student finance conference begitu waktu di New York. Terus Mhm. speakernya semuanya bilang belajar Python. Saya bahkan waktu itu kurang mengerti Python ini apa. Belajar Python. Hampir mungkin dari kurang lebih 10 pembicara itu 9 semua bilang belajar Python, 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 Python. Jadi kita mulai mulai lihat, oke, maksudnya bahkan orang yang di industri pun sendiri mereka sudah kayak lihat arahnya ini semua tentang data analisis, data science dan lain-lain. Mhm. Jadi saya mulai oke, sudah sama nih serius di data science. Jadi itu yang kurang lebih dari tempat conference ke saya punya kayak Airbnb ya. Tempat itu kan kurang lebih kalau jalan kaki 40 menit. Jadi itu saya mulai Lumayan. buka course Python untuk saat itu pertama kali muncul kayak explore Python dengan lebih kayak serius. Jadi 40 Mhm. menit saya langsung buka Python di app, langsung belajar kayak print hello world pertama kali. Langsung mulai kayak gitu. Jadi itu kayak pertama kali saya expose ke maksudnya pertama kali saya expose ke kayak programming secara serius. Iya. Ya, ya I jadi see. seperti itu Kak. Ya. Menarik data science. Jadi seperti yang Ivan bilang, sebenarnya perkembangan data itu baru saja menjadi apa ya, ramai dibicarakan tuh akhir-akhir ini ya. Sebenarnya ini bidang yang belum cukup lama. Mungkin seperti Ivan bilang 2015-an lah ya. Data science ini mulai populer karena banyak sekali perkembangan data. Maksudnya orang mulai kumpulin data, kemudian didukung juga dengan computing power yang kita punya yang semakin oke, bisa mengolah data dengan cepat sehingga ini menjadi bidang yang mungkin saat ini menjadi trending ya, mungkin ditambah lagi dengan perkembangan AI yang cukup pesat gitu. Ini sangat menarik. Nah, Iya, Ivan ini belajar bisnis data, kemudian lulus dari University of Alabama, sekarang kerja iya. di Mercedes-Benz sebagai Sekarang di Mercedes-Benz sebagai data analis. data analis. Nah, Iya. mungkin bisa cerita sedikit tidak? Tadi kan Ivan jelaskan mengenai apa proyeksi finance menggunakan data, ya kan dari yang dibelajar di sekolah dan lain-lain dari pengalamannya. Kalau di perusahaan ini sekarang sebagai data analis itu kerjanya apakah serupa atau seperti apa? Oke, ya Kak. Jadi mungkin mungkin pertama kayak jelaskan ini dulu sedikit ya. Kayak saya punya departemen sendiri di Hmm. Mercedes-Benz. Ini fokusnya apa? Jadi Mercedes-Benz eh, yang di US ini pokoknya fokusnya produksi mobil. Pokoknya produksi mobil Hmm. terus inter elektrik. Mungkin mobil elektrik atau yang engine biasa combustion engine seperti itu. Terus eh, saya punya departemen di dalam perusahaan ini itu fokus di purchasing sama supply chain kurang lebih. Hmm. Jadi yang kita punya eh, keseharian itu komunikasi ke supplier, pastikan stok semuanya tuh di bagian di supplier, pre-material dan lain-lain itu ada, Hmm. dan kapasitas dan material itu harus ini bisa sampai apapun situasinya, apakah ada hurricane kemarin atau ada apa bencana alam apapun. Hmm. Jadi bagian kita punya departemen ini fokus untuk stok dan lain-lain itu harus ada di company, Hmm. di pabrik, di production line seperti itu. Nah, Hmm. kalau dari sisi data analisis itu cukup banyak potensi dan banyak eh, apa ya, banyak data data cases ya saya bilang ya yang kita bisa lakukan. Nah, cuman kalau kita lihat secara data, dibilang infrastruktur, dibilang Hmm. apa ya, mungkin kayak secara infrastruktur dari data sendiri itu kan pertama kita pastikan nih datanya itu sudah di eh,
sudah di storage atau sudah ditaruh di database yang cukup bisa diakses. Jadi datanya sudah di structure in a way yang kita bisa digunakan ya, sudah bisa dipakai. Kemudian dari situ ada mulai nih data analis, data science, pakai data dari situ. Jadi data infrastrukturnya harusnya ada di situ dulu. Nah, yang saya punya fokus 2 tahun ini karena ini tim yang sangat baru ya. Mereka baru bentuk. Jadi saya salah satu kayak mungkin eh, pegawai pertamanya di tim ini. Jadi tim I data see. manajemen saya salah pegawai pertamanya di situ. Jadi fokus itu infrastruktur datanya nih yang bisa coba perbaiki dulu. Jadi kayak mungkin data dari productionnya, jadi saya coba ambil terus struktur dia di database. Kemudian, nah itu baru kita pakai untuk analisis. Jadi untuk beberapa tahun ini fokusnya adalah data infrastructure yang kita bangun. I see, I Ah, see. ah. Nah, kemudian saat bersamaan juga ada beberapa poin yang kita lakukan adalah contoh di production eh, ada salah satu supplier itu mereka terlambat bawa barang, terlambat drop komponen gitu. Misalnya anggap saya ban. Jadi bannya tuh terlambat. Nah, itu akan buat eh, production line-nya tuh stop. Mungkin 1 jam dia stop gara-gara barang belum datang. Benar, betul. Karena mereka tuh mungkin ada buffer di stok yang ada, tapi Ya. lebih ke just in time atau just in sequence dibilangnya. Jadi jam 7 nih harus ban sudah datang ini. Dan mereka barang datang harus seperti pokoknya just in sequence, barangnya harus datang di station tersebut. Nah, yang kita lakukan pertama kita track ke supplier mana saja yang paling sering sebabkan downtime. Karena beberapa menit atau jam downtime di perusahaan di production itu biayanya cukup besar, ratusan Betul. ribu dolar untuk Betul. karena Wow. orang-orang Iya, lainnya iya. jadinya nggak bisa, jadinya tidak bisa kerja ya karena Mhm. terkandas di station itu. Jadi yang kita coba tracking di bidangnya secara spesifik itu tracking downtime, Hmm. kemudian coba lapor ke manajemen supplier mana saja yang paling sering sebabkan downtime, kemudian kita bikin dia punya visualisasi kayak di Power BI dan lain-lain, Hmm. itu supplier apa saja. Nah, itu masih di data infrastructure kayak pooling data terus ke data analis. Iya. Ya, kemudian ini berhubung tim pertama, role-nya masih masih general. Kita cuma tahu oke, ada Hmm. data tim, ada satu orang yang mengerti data dan komputer, cobalah bikin sesuatu begitu. Iya. Jadi kita sendiri yang define kita punya pekerjaan dan role. Karena Hmm. karena yang kita dibilang di situ sebagai kayak spesialis ya, kayak spesialis. Jadi belum ada kayak walaupun judul role pekerjaannya dibilang data analis, Hmm. tapi secara pekerjaan itu bisa saja semua begitu. Karena Merangkap. kembali lagi ke benar, merangkap. Karena kembali timnya masih kecil. Iya. Terus definisi data science, data analis, data engineer itu orang masih belum terlalu mengerti seperti itu. Betul, betul. Jadi itu pekerjaan kita bikin data infrastructure, pooling dia punya data dan lain-lain, perform data visualisasi dan analisis, dan juga data scientist part ya itu kita coba prediksi supplier mana nih dalam 3 bulan ke depan dia berdasarkan data saat ini Hmm. ada nih kemungkinan dia akan sebabkan downtime di hari Selasa, misalnya kayak begitu. Dan itu yang Hmm. salah satu yang kita coba lakukan juga untuk prediksi prediksi supplier ini akan sebabkan downtime minggu depan. Jadi minggu ini Hmm. kita sudah coba buat satu, pokoknya bisa coba mitigasi lah lebih awal. Hmm. Hmm. Ah, Ya, ini jadi itu yang paling besarnya kan ya. menarik sekali sih pekerjaannya. Mungkin bagi teman-teman, biasanya perusahaan yang besar terus punya semacam production line yang besar seperti Mercedes-Benz atau mungkin merek-merek yang lain gitu kan. Itu eh, menariknya itu mereka bisa produksi suatu produk atau mobilnya mereka tuh dengan sangat cepat. Mungkin anggaplah ini saya ambil gambarannya 1 jam satu mobil gitu misalnya. Hmm, Sehingga ketika ada downtime 1 menit saja itu bisa mengakibatkan produktivitasnya menurun ya gitu. Maksudnya kayak ada sedikit downtime benar. di mana itu
sangat mengganggu production line ini. Dan seperti yang tadi Ivan describe juga, kadang production line itu kan kadang itu sequential. Jadi kalau barangnya belum datang, yang lain juga tidak bisa jalan gitu misalnya. Karena ada step-step yang sequential. Jadi krusial sekali untuk parts atau item itu tersedia di stok tepat waktu, dan ketika ada downtime itu sangat merugikan ini ya perusahaan ya. Itu menarik sekali sih. Dan apa Ya. em, yang sekarang dilakukan itu membangun data infrastruktur. Nah, kita kalau bicara data science ini kadang itu kan kita bilang, oh kita punya data banyak begini-begini. Tapi pertanyaan berikutnya, tapi datanya itu bagus tidak? Atau datanya itu sudah terstruktur dengan rapi tidak? Dan ini ada satu step yang mungkin kadang orang tidak terlalu terpikirkan, bagaimana membangun suatu apa ya, istilahnya infrastruktur atau data acquisition pipeline yang bagus, sehingga data yang terkolek itu kualitasnya juga bagus ya. Karena memang tidak semua data itu, atau gini, mungkin saya tanya Ivan, semua data bisa dipakai atau tidak semua data itu bisa dipakai gitu. Eh, sebenarnya menurut saya bisa, Hmm. cuman tidak semua data itu berguna. Nah, ya. Tergantung kita punya saat ini prioritas, goal bisnis saat ini tuh apa. Ya. Hmm. Jadi Oke. eh, jadi itu yang salah satu cukup menarik dan mungkin cukup tersembunyi ya hal-hal seperti ini karena tujuan awalnya tuh itu harus dimulai dari sisi bisnis secara general besarnya ini tujuannya apakah kita mau secara mau minimalisir biaya ya, cost Hmm. dari dia punya running bisnis atau mau tingkatkan revenue atau pokoknya product sales dan lain-lain. Nah, itu baru Hmm. kita breakdown ke sisi departemen tim levelnya tuh KPI utamanya tuh apa. Hmm. Nah, di situ baru kita mulai lihat ini untuk menunjang hal seperti ini strategi datanya seperti apa. Apakah yang kita mau adalah banyak processing images dan lain-lain karena itu akan help kita reduce cost atau data-data di tabular data kayak di Excel dan lain-lain Hmm. seperti itu. Itu kan kembali ke tujuan bisnisnya atau goal spesifiknya apa, baru kita translate ke data analis atau data science goal dan data infrastrukturnya akan mengikuti seperti itu. Hmm. Jadi driving utamanya itu adalah ini objektifnya apa nih? Kita mau kejar apa? Ya, Kemudian itu disesuaikan dengan data yang nanti dikolek dan dianalisis ya. Seperti itu kan. Eh, ya. Menarik sih. Iya, ya, betul betul. Mungkin juga salah satu ini Kak, ada namanya kan transactional data sama Hmm. analytic data. Jadi transactional data kan lebih ke misalnya kita collecting semua logging atau collecting uh, ambil kayak collect semua data kalau di penjualan mungkin penjualan berapa, siapa pembelinya Hmm. dan pokoknya data-data cukup general. Itu sudah dari awal sekali maksudnya ini bisnis harusnya sudah punya di ERP, dia punya ERP system dan lainnya seperti itu. Hmm. Uh, Cuman yang cukup menarik dari sisi analytics infrastructure dan lain-lain itu lebih ke uh, ada satu goal dulu nih. Satu goalnya apa? Nah, baru kita Hmm. coba transform data yang ada atau bahkan kita menciptakan lagi sendiri nih. Kita harus ciptakan pipeline baru. Kita bukan hanya mau capture penjualan, tapi kita mau Hmm. capture uh, udah misalnya hari hari libur atau tidak saat itu, Hmm. atau kita mau capture juga saat itu pembelinya apakah raut wajahnya sedih atau tidak kalau kita pakai computer vision dan lain-lain, ataupun pokoknya dan macam-macam bawa anak atau tidak atau seperti itu. Jadi itu jadi Hmm. tergantung goalnya dan seberapa kompleks kita mau go about it. Ya. Hmm. 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 I see. Jadi ada data yang memang sudah ada, kemudian ada yang mungkin perlu dibuat lagi pipeline-nya ya, tergantung kebutuhan Iya, berarti sebenarnya. Nah, nah, tadi Ivan mention tentang eh, proyeksi downtime di production line. Itu kalau sekarang kira-kira mungkin kalau bisa share sedikit gitu, itu dilakukannya seperti apa? Bagaimana bisa memprediksi downtime, lalu kasih rekomendasi ke manajemen kan biasanya. Nah, itu rekomendasinya dalam bentuk apa, lalu
Biasanya actionnya seperti apa gitu dari manajemen? Iya Kak. Eh, Lebih untuk pertama, yang paling pertama, 2 tahun terakhir kita sudah mulai ada nih data tentang supplier mana yang ciptakan downtime dan lain-lain. Jadi kita sudah ada data yang terstruktur yang bisa kita analisis kayak kapan supplier ini ciptakan downtime. Hmm. Terus saat itu mungkin ada eh, kayaknya kita cuma pakai hari ya. Jadi dari saat kapan itu terus kita breakdown, kita expand lagi. Saat itu hari hari apa, Hmm. eh, kemudian apakah libur atau tidak. Terus pokoknya beberapa hal lah dari dari ekspansi dari hari itu sebagai feature kita bilang ya. Nah Hmm. kemudian dari situ coba buat kayak dibilang target variable seperti itu. Jadi kayak mungkin saat ini kita bilang eh, dari last time dia ciptakan downtime, mungkin 4 hari kemudian, apakah 4 hari kemudian apakah dia downtime, ciptakan downtime lagi atau tidak. Mungkin Hmm. itu bisa Hmm. jadi salah satu kayak satu project tentang prediksi downtime berdasarkan last downtime yang dia sudah lakukan Hmm. seperti itu. Nah jadi ada pokoknya kita bisa bikin dia untuk beberapa cases. Kenapa 4 hari? Mungkin oke kita coba mungkin 7 hari lebih akurat dan lain-lain. Nah itu part of data science. Ya. Data science. Ah, nah kemudian kita mungkin setelah bikin modelnya, jadi modelnya sudah ada, bisa proyeksi minggu depan supplier ini A, B 70% akan ciptakan downtime berdasarkan feature ini. Misalnya dari hari ini dia Hmm. selalu setiap hari Senin, for some reason pasti ciptakan downtime. Karena mungkin dari kinerja mereka, mereka setiap hari Senin itu susah cari orang kerja dari supplier Oke. tersebut spesifik. Itu bisa saja alasannya mungkin berbeda-beda ya. Tapi kita kasih data seperti ini. Nah, terus lebih ke dari manajer atau manajemen mereka sendiri yang buat keputusan. Jadi Hmm. levelnya kita saat ini adalah kita kasih nih ekstra data, additional data. Menurut kita supplier ini akan ciptakan downtime. Nah, berdasarkan data yang lain lagi mereka lihat, oh dari data lain ternyata supplier ini memang ada backlog dan lain-lain di Hmm. minggu lalu. Nah, nanti mereka coba coba buat keputusan baik apakah mereka mau komunikasi, pastikan lagi kalau stoknya itu sebenarnya ada dan lain-lain. Jadi kita untuk di level saat ini kita eh, bikin additional insight dari kita punya kinerja ya, dari data science atau Hmm. data Hmm. analis work seperti itu. Ya, ya. Ini apa ya? Kalau kita bicara data itu sebenarnya kayak macam belajar sejarah ya. Maksudnya karena data itu memang historical events atau itu sejarah lah. Anggaplah kita Ya, coba kasih apa ya istilahnya insights atau dalam kasusnya event berarti projection, prediction yang berdasarkan apa yang sudah terjadi di sejarah gitu. hmm, Tentu pasti parameternya banyak kan. Misalnya tadi example-nya misalnya hari atau misalnya hari Senin dia tuh kekurangan pekerja atau misalnya tiap hari ini dia biasanya tuh down karena satu dan lain hal. Tapi itu sebenarnya parameternya banyak ya yang diukur gitu. Em, Kalau modelnya sendiri berarti em, ini semacam ya kita bisa bilang semacam machine learning model tuh berarti atau AI model yang dihasilkan dari data-data yang dikolek nih ya berarti ya. iya iya Kak. Jadi untuk model yang dipakai sendiri bisa beda-beda. Makanya saat ini apalagi untuk masih mau coba untuk prototyping dan lain kita bisa saya pakai kayak misalnya linear apa logistic regression pokoknya semua segala macam sekarang itu sudah bilangnya traditional machine learning kayak logistic regression, XGBoost dan lain-lain itu dibilang traditional machine learning karena dengan AI LLM itu lebih ternyata mungkin bilang advanced machine learning dan lain-lain walaupun memang purpose dan cara serve-nya berbeda harusnya. Cuman itu Mm-mm. pakai traditional machine learning seperti itu. Uh, Kemudian pakai kita punya data. Jadi yang cukup menarik yang saya lihat juga itu di data science atau data analis itu setiap bisnis jadinya unik gitu. Jadinya unik Hmm. mereka karena mereka punya data dan cara bisnisnya tuh beda-beda. Jadi uh, misalnya oke model satu machine learning A atau anggap saya oke logistic regression dia bisa prediksi nih dan supaya ini akan buat downtime segini berdasarkan data yang kita punya.
Nah, Iya. untuk data yang sama, misalnya dengan machine learning yang sama, kita mungkin coba pakai untuk di perusahaan yang lain. Walaupun Hmm. data kita sudah struktur secara sama, tapi akurasinya mungkin bisa jadi beda. Seperti itu. Karena Hmm. satu dan lain-lain memang behind the scene atau cara kinerja dan lain-lain antara dia punya data dan actual pokoknya target variable dan lain-lain, dia punya data dan pokoknya cara doing the business itu juga sudah beda. Beda. Makanya data nih Hmm. yang Kak sendiri bilang itu historical sangat menarik, kan historiknya itu yang kita ciptakan adalah spesifik dari perusahaan A, supplier A ke perusahaan B. Nah, kalau Hmm. kita ubah supplier yang sama ke perusahaan C, itu lagi historical datanya itu akan berbeda lagi. Nah, Berbeda. itu makanya cukup menarik di bidang ini ya. Jadi data science yang sama, data scientist yang sama atau data analis yang sama, mungkin uh, dia bisa saja doing all great di satu perusahaan, tapi perusahaan lain mungkin saya tidak karena dia punya Hmm. cara cara kinerja dan lain-lain mungkin juga berbeda. Jadi Berbeda. seperti itu cukup cukup menarik ya. Aha. Ya sih itu yang menarik sih. Kita mungkin kalau dulu waktu saya juga belajar apa soal data dan mesin learning dan lain-lain, memang challenge terbesar itu adalah generalization. Jadi kayak kita mau bikin sebuah model itu umum. Tapi sebenarnya itu tantangan yang sangat sulit karena seperti tadi Ivan bilang kan, eh, kita pakai model itu biasa tuh spesifik for a case dari satu perusahaan. Nah, bahkan dalam perusahaan pun mungkin punya kasus-kasus yang berbeda gitu yang agak sulit untuk kita pakai model yang sama ya gitu. Jadi bikin model yang umum lalu menganalisis data secara umum itu sebenarnya cukup challenging ya untuk dalam konteks ini gitu. Menarik sih ini. Iya. Em, nah, tadi sudah singgung sedikit tentang apa proyeksi downtime di production. Terus ada lagi tidak contoh-contoh yang mungkin Ivan sudah experience di perusahaan yang sekarang menggunakan data untuk mengoptimalkan sebuah operation gitu. Salah satu yang cukup uh, cukup membantu sekali ya. Ini sama sekali tidak ada data science work di situ. Hmm. 100% hanya datanya itu cukup rapi dan jelas ya. Jadi datanya itu buat manajemen lihatnya transparansi di satu kegiatan ini yaitu adalah tarif. Jadi mungkin Hmm. Kak juga sudah cukup dengar ya. Jadi tarif Ya. di US itu kita dampaknya besar sekali. Maksudnya buat kita punya eh, apa part itu dari Meksiko, dari segala macam, dari Ya. Spain, dari pokoknya dari Europe segala macam, Cina. Terus sub komponennya juga, maksudnya part untuk misalnya eh, anggap saja apa ya, pokoknya steering wheel, pokoknya setir Hmm. gitu. Dalam setir sendiri ada beberapa part dan part itu juga dari beberapa negara-negara lain juga Iya. datangnya. Nah, dan saat itu dan tarif ini dia setiap beberapa pokoknya setiap beberapa bulan berbeda, pokoknya tinggal Hmm. Hmm. ganti terus terganti terus, pokoknya saat ini mungkin 25%, habis itu 40, terus apalah segala macam. Nah, itu cukup 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 sulit ya, maksudnya untuk tracking tracking semua, maksudnya tracking dia punya permintaan tarif, perubahan tarif dan lain-lain. Nah, itu yang salah Ya. satu kita lakukan adalah eh, kita gabung semua beberapa data dari productions, terus data dari kita punya tim sendiri, terus data dari tim keuangan. Kita coba gabung Hmm. untuk lihat secara holistically mobil mana, jenis mana akan terdampak dari perubahan tarif. Misalnya Hmm. 25% bulan Februari, terus bulan Mei dia naik jadi 40%. Mobil mana dan part mana, supplier mana akan terdampak ini. Hmm. Seperti ini. Hmm. Jadi itu yang salah satu purely kayak mungkin data engineering work ya. Jadi purely Hmm. connect semua data yang 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 terus kita display di Power BI. Display di pokoknya visualization tool. Visualisasi. Hmm. Ya, seperti itu. Nah, itu sampai saat ini tidak ada cukup fancy word. Pokoknya apapun kayak mungkin dan fancy dalam tanda kutip data science scientific related work atau apapun itu cuman connect data dan visualisasi saya ke manajemen. Nah, Hmm. Hmm. cuman dampaknya adalah transparansi ke manajemen. Nah, sekarang mereka bisa lihat supplier A.
mayoritas barang dan subkomponen semua dan lain-lain itu ada di Meksiko seperti itu. Nah, Hmm. saat naik berapa persen, Meksiko ini sudah mulai akan menyebabkan kita oke berapa ratus miliar untuk tarif saja. Hmm. Hmm. Nah, saat itu mereka oke, berarti supplier ini kita harus dari tim yang itu sudah tahu oh, ini datanya. Jadi tak dari supplier yang dari tim kita yang memang Hmm. handle tarif, mereka langsung fokus ke supplier yang akan sebabkan tarif terbesar. Karena mereka Hmm. pasti biaya itu akan dibebankan ke Mercedes juga. Iya. Nah, saat itu mereka mulai dari situ mereka mulai coba coba lihat ini benar tidak mereka bebankan mereka bebankan tarif yang masuk akal. Karena Hmm. jujur tidak semua supplier datanya juga terstruktur. Nah, itu masalah Nah, iya. juga. Jadi Iya, iya. mereka pun bebankan biaya itu belum tentu biaya yang memang punyanya kita. Bisa saja karena data manajemen dari sisnya mereka kurang baik. Jadi data yang dikasih ke kita yang dibebankan mungkin misalnya mintanya 10 juta dolar, tapi mereka Hmm. mintanya 13 juta dolar. Nah, ini 3 juta Hmm. dolar kan harusnya besar ya. Iya, iya. Kita bisa, nah itu yang terjadi. Jadi itu yang kita bisa coba minimalisir ya. Jadi sudah Hmm. dari satu kegiatan ini pun kita sudah cukup hemat uh, dari datanya saja kita sudah bisa hemat sejauh ini lumayan besar kayak sampai kurang Hmm. lebih 40-an juta dolaran seperti itu sampai Wow. diproyeksi mungkin 100 juta dolaran begitu per tahun karena hanya dari kita coba untuk itu kombinasi semua data dan visualisasi dan buat transparansi di manajemen seperti itu. Mhm. Wah, sampai berarti bisa menghemat besar sekali ya. Dan ini yang apa ya? Contoh sebagaimana data itu sangat powerful ya. Dalam artian saya tidak tahu ya. Zaman dulu apa orang bikin bisnis itu seperti apa, running bisnis itu seperti apa. Mungkin juga ada some sense of data analytics, tapi tidak seperti yang sekarang yang terjadi ya. Jadi ini kalau bisa dibilang apa ya? Ini sebuah mesin engine yang running kita tidak tidak lihat, tapi impactnya itu sangat besar di dunia bisnis, di dunia industri gitu ya. Karena dengan melihat apa ya, istilahnya punya pemahaman tentang apa yang akan terjadi ke depan, seperti prediksi proyeksi itu bisa mempermudah manajemen untuk mengambil keputusan yang lebih tepat gitu ya istilahnya. Dan itu sangat-sangat membantu. Wah, luar biasa sih ini apa? Kalau kita bahas data ini cuma bisa panjang sekali sih, tapi berarti iya Ivan ini data analis, tapi juga banyak lakuin banyak ini ya, mungkin kerjaan-kerjanya data engineering atau mungkin data scientist, karena memang belum terdefinisi dengan baik ya sebenarnya. Tapi kalau secara ini sendiri, Ivan consider dirimu sebagai data engineer, data scientist, atau data analis gitu. Oke Kak, oke pertanyaan menarik sekali. Oke, kalau dari saya untuk saat ini saya rasa itu kombinasi semua ya. Jadi saya kadang Hmm. bilang ya mungkin analytics engineer supaya mungkin agak sedikit Hmm. keren juga dan lain-lain kurang tahu. Cuman saya rasa analytics engineer lebih lebih tepat karena apalagi zaman sekarang ya dengan AI Ya. dan lain-lain beberapa hal yang cukup sulit contoh di misalnya data engineering part Hmm. kayak oke itu kan ada beberapa software engineering konsep juga yang harus kayak data engineer juga mengerti. Jadi itu saya Hmm. belajar semua pokoknya AI dan lain-lain itu help a lot pokoknya untuk mengerti seperti itu. Dan dari data analis, data science dan lain-lain juga untuk connect semua hal itu bisa lebih cepat. Makanya menurut saya role seperti ini tuh in practice harusnya ada. Maksudnya in practice ada Hmm. karena dia bisa bisa buat data infrastruktur juga coba uh, uh, buat visualisasi dan lain-lain dan juga perform some machine learning model dan lain-lain. Jadi mungkin Hmm. seperti analytic engineer seperti itu lebih consider Hmm. ke situ sih Kak. I see, I see. Iya, ya. Nah, tadi kan Ya. menarik ya karena terekspos dengan hampir semua istilahnya lini lah di area ini ya, data science dan AI. Dan singgung juga soal AI. Nah, kalau
Even lihat AI sekarang ini eh, impact-nya mungkin selain yang dari apa data analis dan lain-lain, impact-nya AI sendiri itu seperti apa di dunia industri? Iya Kak. Um, Kalau secara maksudnya kalau kita bilang tradisional AI atau machine learning cukup sudah dari lama ya. Maksudnya sudah dari lama Hmm. sebenarnya sudah ada dan lain-lain. Nah, Hmm. cuman yang fokus ke large language model seperti itu, kalau dari kita sendiri jadinya mengerti eh, kayak kita coba beberapa kali implementasi kita punya LLM lokal untuk Mercedes sendiri itu jujur sangat membantu sekali untuk kita, apalagi untuk beberapa yang tidak bicara atau tidak bisa bahasa Jerman seperti itu, karena Hmm. hampir banyak sekali dia punya konteks uh, dokumen-dokumen dan lain-lain itu dalam bahasa Jerman juga. Nah, I see. untuk search, apalagi dengan maksudnya pertama dalam bahasa Jerman, terus perusahaannya yang sudah lama sekali perusahaan ini, Hmm. toh. Hmm. Jadi dokumen-dokumen lama, terus sistemnya karena perusahaan sudah besar, jadi sistem yang mereka mungkin saat itu oke, 2010 sistem ini bagus. Jadi mereka Hmm. simpan data semua di situ. Nah, 2015 mereka buat lagi nih, Amerika punya sistem beda. Nah, semuanya beda-beda. Jadinya Hmm. saat ini LLM itu yang cukup mempersatukan kita untuk bisa mengerti sistemnya mereka ini apa. Jadi kita bisa Oh. tahu oke, cara deploy atau ini website di US yang sesuai standarnya Mercedes itu apa. Jadi kita biasa tanya Hmm. AI itu sendiri. Jadi yang search ke semua beberapa sistem dalam bahasa Jerman atau dalam China dan lain-lain. Hmm. Jadi Hmm. kita mulai bisa belajar lebih cepat. Nah, itu salah satu yang jujur sangat bermanfaat sekali. Jadi just research semua dokumen di Mercedes. Jadi kita secara orang baru, apalagi tidak bahasa Jerman, kita bisa mengerti. Karena kadang itu ya, mungkin bilang jargon company. Nah, jargon company kadang tuh kalau kita yang tidak mengerti bahasa Jerman, kita kadang tanya, ini kan biasa ada kependekan ya, kependekan kayak Hmm. misalnya Hmm. apa dibilang ya, misalnya anggap saja MR kayak begitu. Hmm. Oh, MR kepanjangannya apa? Kita expect dalam bahasa Inggris, dan ternyata kepanjangannya dalam bahasa Jerman. Bahasa Jadi Jerman. percuma. Jadi Ya. percuma kalau kita tidak bisa bahasa Jerman, either kependekan dan kepanjangan kita juga tidak mengerti. Hmm. Makanya jadi ada AI ini, dia help sekali untuk breakdown jargon yang di company supaya kita bisa bisa lebih mengerti seperti itu. Itu di kita secara internal. Nah, kalau secara company secara luasnya, saya rasa itu cukup ini ya, cukup cukup membantu saat kita mau coba yang saya coba apa komunikasikan juga yaitu reasoning part. Saya tidak tahu, mungkin Hmm. ada banyak banyak beberapa orang mungkin tidak setuju kalau AI bisa reasoning lah, atau Hmm. ada Hmm. yang AI sebenarnya secara konsep mungkin agak sedikit aneh karena dia kan prediksi prediksi beberapa kata ke depan. Cuman Ya. dia bisa coba connect the dot lah, beberapa news, misalnya news A kayak contoh, nanti mungkin saya kasih contoh juga Kak, Hmm. kayak Hmm. kemana coba pakai tentang kasus di Indonesia dampak ke Mercedes. Jadi dia bisa coba reasoning antara berita A terus Hmm. coba ke koneksi ke berita B seperti apa. Nah, build connection itu yang seharusnya sangat sangat membantu, dan itu sebelumnya di traditional machine learning dan lain-lain kita harusnya belum bisa. Kayak mungkin aku Betul. contoh yang pertama sekali Kak, saya prediksi the next downtime, saya prediksi downtime dan lain-lain. Hmm. Nah, itu kalau datanya tidak ada, itu percuma. Kayak Betul. datanya tidak ada, saya training apapun, dia mungkin bisa hasil selalu 100% karena cuma ada 5 data points. Nah, Iya. itu Iya. pokoknya gampang sekali. Nah, yang seharusnya cukup menarik dengan large language model dan AI yang kita sebut sekarang, itu dia bisa coba reasoning tentang, oke, contoh supplier A tidak ada di data, Hmm. tapi dia punya masalah dengan pekerja Hmm. saat itu. Karena data yang terakhir yang kita sebut, oke, data yang dilaporkan supplier minggu lalu kekurangan pekerja. Hmm. Di saat yang sama ada berita di kota yang sama di pekerja di situ kalau ada company baru yang baru dibuka, lagi buka pekerjaan besar-besaran. Nah, itu jadinya Hmm. kan perusahaan ini dia akan semakin susah cari orang kerja Susah. gitu, karena orang Betul. kerja ada saingan lain.
Nah, hmm, ini sama sekali tidak perlu prediksi, tapi coba reasoning saja tentang hmm, oke, supplier A ini kemungkinan akan beresiko tentang pekerjaan. Nah, itu yang AI ini coba coba lakukan. Yang bisa hmm, kita bisa pakai. Jadi tidak perlu uh, harus manage dia punya historical data, tapi based hmm, on the newest information kita bisa coba reasoning untuk identify kalau apakah perusahaan ini beresiko atau tidak. iya, Nah, jadi kayaknya kayaknya seperti itu yang saya rasa sangat 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 menarik. Saya hmm, pernah hmm, juga coba lakukan yang mungkin juga pernah berita tentang kayak perusahaan nikel di Indonesia dan iya, lain-lain, iya, dan ya seperti itu. Nah, itu saya juga cuma lihat saya bisa kontribusi apa sebenarnya di sini ya. Kayak coba oke ya, bisa bisa bring awareness saja seperti itu. Terserah hmm, apapun benar atau tidak tentang berita itu, tapi saya coba lihat apakah ini saya bisa dari sisi Mercedes kita bisa coba sesuatu. Maka saya pakai AI juga untuk coba research research tentang koneksi ke beberapa poin sampai ke Mercedes seperti apa. Jadi hmm, dia coba buat oke, dari perusahaan ini ternyata ada koneksi ke perusahaan utamanya yang besar. Nah, hmm, ternyata kerjasama dengan kita punya perusahaan yang supply part tertentu di misalnya di Cina seperti itu. Nah, itu hmm. ternyata tuh kita supplier langsung juga. Jadi I seperti itu yang see. saya coba lihat. Oke, nah ini dan saya lihat ini cukup menarik karena kalau saya bisa validasi berita di Indonesia, tapi saya Betul. tidak bisa validasi berita di Vietnam atau Thailand, itu bahasa Ah, lokal begitu. iya, Nah, jadi resikonya bisa lebih cepat kita secara company untuk tahu karena AI bisa otomasi news reasoning dan lain-lain seperti itu, Kak. wah, ini contoh yang sangat menarik sih, maksudnya untuk mengolah data, bahkan yang menggunakan AI mengolah data atau memberikan sebuah tafsiran gitu ya, sebuah analytics. Kadang yang kita pun mungkin tidak kepikiran ya. Misalnya kita lihat contoh tadi yang berita di eh, Papua tentang nikel, terus oh ternyata dia ada korelasi dengan di Vietnam atau di China atau somewhere else yang kita mungkin tidak kepikiran. Nah, AI ini mungkin bisa membantu mengkonekkan semuanya gitu. Jadi satu informasi yang Iya, terpusat gitu. Nah, itu menurutku ini sih. Kan itu bisa dibilang menurutku contoh paling ini ya nyata kalau kita perbedaannya Google dengan AI yang sekarang ChatGPT atau apapun. Misalnya kalau Google kita search, dia akan presentasikan semua data yang ada, tapi dia tidak compile dalam satu informasi yang bisa kita pahami dengan cepat gitu. Tapi kayak ChatGPT dan segala macam, kita tanya, dia langsung kasih bungkus dalam satu apa ya, misalnya informasi yang oh ternyata ini pokoknya ini konklusinya seperti ini gitu. Jadi mungkin bisa lebih ringkas untuk kita serap informasinya. Itu menarik sekali sih iya. untuk gunakan AI itu. Nah, cuman AI itu gini sih, banyak yang bilang kan kalau macam kehadiran AI dan teknologi seperti ini itu mungkin sangkut pautnya dengan robotics juga dan segala macam. Ini kedepannya akan menggantikan beberapa posisi pekerjaan yang sekarang dikerjakan oleh manusia gitu. Menurut Ivan seperti apa? Apakah ini sebenarnya benar atau mungkin tidak benar atau bagaimana pandangannya Ivan tentang AI ini akan replace manusia at some point? Gitu? Ah, itu juga ini juga, Kak. Kalau dari saya punya pribadi pandangan ada beberapa pekerjaan ya yang kalau memang AI bisa gantikan, harusnya kita bisa coba dukung ya supaya eh, seawal mungkin kalau kita bisa tahu oke, pekerjaan ini kita mungkin AI bisa bisa gantikan, kita bisa dukung seawal mungkin supaya di sekolah-sekolah atau di itu kita sudah komunikasikan dari awal, bahkan jurusannya pun kalau bisa tidak perlu diajar atau dibuka, itu mungkin Hmm. akan sangat membantu. Mungkin sambil sambil contoh ini juga, Kak, saya tidak tahu kalau saya nggak ada punya helm secara akurat kan tidak ya. Dulu Hmm. kalau tersalah di NASA atau apa itu ada satu departemen khusus untuk validasi rumus hitung. Saya Hmm. sudah hitung saya pokoknya apapun dia punya rumus di situ, counter ya, validasi kalau saya hitungan ini betul kan tidak. Hmm. Jadi saat itu masuk akal karena kalau mungkin saya hitung berapa kali berapa, akhirnya saya buat error karena ternyata oh ini bagi saya lupa ternyata sekali segala macam. Nah, ada orang Hmm. satu departemen khusus validasi untuk hitungannya saja. Jadi
pakai buku cakaran segala macam, hitung salah satu tim atau departemen khusus seperti itu. Nah, karena ada komputer dan lain-lain, jadi departemen itu hilang, Hmm. hilang. Tapi dia punya konsep selalu tetap ada. Kita tetap mau ada validasi, harus ada orang untuk validasi. Sekarang bukan hanya validasi hitungan, validasi konsep secara general lagi. Kita Iya. apa konsep ini valid atau tidak. Jadi yang saya percaya dan saya yakin AI harusnya mereka akan push humanity lebih more valuable nanti di future. Jadi kita bukan Mhm. hanya build, mungkin sebelumnya web developer atau apa, kita hanya build satu website ini 1 minggu atau 1 bulan. Hmm. Sekarang 12 menit mungkin kita sudah 5 website dan lain-lain. Iya, Seperti jadi iya. kita bisa jadi satu orang bisa jadi more valuable seperti itu. Jadi Mhm. same person. Nah, untuk beberapa pekerjaan secara detail kurang tahu pekerjaan apa juga dan lain-lain. Tapi Mhm. kemungkinan mungkin bisa saja ada yang bisa di replace 100%. Secara sejarah juga sudah ada, mungkin teknologi Betul. replace beberapa pekerjaan sudah ada, pasti ada saja. Nah, itu juga yang menurut saya menarik untuk kita untuk lebih aware juga Kak ya, untuk Hmm. apalagi mahasiswa atau adik-adik dan lain-lain untuk tidak mengikuti, tidak 100% mengikuti kayak satu orang tua atau kakak-kakak semua nih kerja di sini, jadi ini juga yang saya mau lakukan. Iya. Bahkan lebih bagus lagi kalau bisa mungkin beberapa mungkin riset kalau apa nih expected pekerjaan di saat saya lulus nanti seperti apa. Nah, itu Iya. tuh mulai coba fokus ke hal-hal seperti itu. Jadi Mhm. menurut saya mungkin saya pasti ada yang bisa terganti, tapi ya majority ya dia akan push human value to forward kayak begitu Mhm, Kak. mhm. Iya, iya. Saya setuju sih. Artinya ya kalau digantikan mungkin kita tidak bisa lepas dari itu. Tadi Ivan juga bilang sudah banyak kok teknologi yang dulunya mungkin mereplace manusia sebagai worker. Dan itu bukan berarti buruk gitu. Maksudnya kan itu memberikan ruang untuk manusia berkembang lagi menjadi lebih valuable ya kan, lebih produktif. Contoh tadi website seorang web developer mungkin website dulu lama, sekarang satu hari dia bisa keluarkan macam-macam gitu kan, banyak gitu ya. Jadi artinya manusia bisa lebih produktif ya. Dan pekerjaan yang mundane sifatnya yang berulang-ulang mungkin bisa diotomatiskan dengan AI gitu. Eh, Menarik sih untuk kita. Mungkin nanti kita perlu ada sesi kedua atau apa untuk bahas cuma AI ini. Kayaknya menarik banget. Bisa ceritanya bisa panjang sih, Ivan. Bisa Kak, Eh, saya setuju sekali. boleh, boleh. Nah, Ivan nih menurut saya satu anak Papua yang sudah cukup sukses berkarir di luar negeri, terutama di Amerika. Eh, Terus dulu juga kuliah di Inggris, di Amerika. Kalau apa yang Ivan belajar dulu dan sekarang di dunia industri, melihat apa yang sudah didapatkan, ap- apakah ada sesuatu yang dari Ivan pikir ini saya bisa bawa ke Papua gitu. Kita mungkin coba, misalnya kita kan anak-anak Papua gitu kan, dikasih kesempatan untuk keluar belajar. em, apakah ada hal yang dari Ivan pikir kayaknya ini bisa dibawa ke Papua suatu saat? Itu apa? Iya Kak, mungkin mungkin ada beberapa hal, tapi yang salah satu yang saya lihat itu misalnya di Papua sendiri ya, mungkin lokasi paling paling timur di Indonesia dan juga di Indonesia kita punya transportasi dan infrastruktur dan lain-lain itu bisa bisa mungkin kita bilang bisa terpusat ya di beberapa Hmm. tempat. Kayak mungkin barang masuk itu dari beberapa tempat tertentu, kayak di pelabuhan-pelabuhan tertentu saja baru distribusi ke Papua lagi. Seperti itu. Hmm. Jadi dari secara geografis sendiri itu cukup unik dibandingkan dengan negara kayak Amerika. Amerika Hmm. kita satu pulau kita bisa bawa mobil dari A ke B itu gampang sekali. Seperti Hmm. itu Kak. Jadi yang maksudnya pertama yang saya lihat itu eh, dari sisi optimasi logistik dan lain-lain itu di Papua sepertinya ini tidak terlalu berhubungan dengan data dan AI dan Hmm. segala macam, tapi lebih Hmm. ke secara kejeneral belajar dari bisnis juga dan saya lihat Ya. juga dari Amazon dan lain-lain bagaimana optimasi delivery. Jadi dong bikin beberapa warehouse kalau tidak salah Kak. Dong bikin beberapa Hmm. warehouse di strategic locations toh dan memang dong pakai data juga kayak prediksi mungkin
saat waktu sekolah, mungkin anak-anak mulai masuk sekolah, buku-buku dan laptop dan lain-lain harus ditaruh, itu kayak salah satu hal yang pasti orang beli begitu, seperti itu. Jadi Ya. optimasi berasal seperti itu. Nah, Hmm. jadi kalau menurut saya Kak, salah satu yang saya lihat itu kayak warehouse dan lain-lain, solusi untuk Papua itu cukup bagus. Nah, setelah Ya. kita punya kayak warehouse dan lain-lain big untuk Papua, itu dengan data mungkin kita bisa bisa optimalkan lagi. Kayak based on Hmm. data berapa berapa bulan terakhir di bulan tertentu mungkin, apalagi saat Natal memang Ya. Sprite dan Coca-Cola dan lain-lain itu yang memang kita kalikan 10 dia punya distribusi dan lain-lain seperti itu Kak. Iya, iya. Jadi ya, jadi yang saya lihat konsep-konsep seperti itu optimasi supply chain dengan konsep warehouse, big warehouse untuk di Papua, saya rasa akan cukup membantu. Terus Hmm. eh, yang kedua itu lebih ke itu Kak, eh, perapian data, Hmm. infrastruktur, which is mungkin yang paling pertama sekali di Ya. Papua. Karena cukup menarik, saya kan di Indonesia atau di Papua juga itu mungkin kita pakai sekali banyak barang-barang yang kita print atau di kertas dan lain-lain. Mungkin Hmm. masih Hmm. banyak, saya juga kurang tahu. Mungkin beberapa instansi beda-beda ya. Tapi ujungnya tetap sama, either dia di print atau dia di Excel yang sudah ada. Tetap kita cukup kalau ada infrastruktur, mungkin ada data infrastruktur yang baik untuk taruh semua data-data dari pemerintahan atau apa itu satu data center yang cukup baik. Saya rasa kita bisa manage banyak hal dari situ. Hmm. Baik dari sistem pemerintahan sendiri, bisa lebih transparansi, lebih ada. Kita bisa lihat lagi mungkin, oke, ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang mungkin saja sedikit tidak konsisten dan lain-lain. Hmm. Jadi mungkin kita bisa buat masyarakat lebih percaya lagi. Jadi mungkin salah Hmm. satu Hmm. contohnya mungkin kemarin kita lihat tentang kasus kita perlu transparansi di DPR dan lain-lain. Jadi Iya, iya. itu kita sudah ada satu masalah, tapi saat saat itu mau diimplementasikan pun tetap harus ada data infrastruktur yang baik. Jadi Hmm. situ kita bisa jelas ini. Karena kalau Betul. kita cuma submit misalnya PDF atau data, nah itu juga harus dikonvert ke data harus dikonvert ke data yang lebih rapi Hmm. supaya Hmm. kalau disampaikan ke masyarakat itu jelas ini. Oh, Betul. ini pengeluaran ini atau data ini tuh mirip instansi ini, instansi A Hmm. atau B. Jadi Hmm. itu, Hmm. jadi paling pertama data center atau data infrastructure yang kalau kita bisa punya baik-baik di Papua harusnya akan sangat sangat membantu Pak. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. kurang lebih Iya. seperti itu. Ya, I- Darsa. itu iya sih, saya setuju mengenai data karena apa ya istilahnya kalau kita lihat sekarang kan Papua itu bisa dibilang cukup tertinggal dengan daerah Indonesia yang lain. Em, dan saya pikir kan kita bukan masalah yang lain harus stop dan kita kejar, tapi malah Papua yang harus kejar dengan lebih cepat gitu. Tidak mungkin kita hambat progres yang lain untuk kita sampai sampai di hal itu. Dan menurut saya eh, tadi yang Irfan bilang itu benar. Kita bisa pakai data kan. Data itu untuk accelerate pengembangan di Papua, istilahnya dari segi kebijakan, dari segi transparansi. Ini mungkin bisa data dan eh, apa segala macam ini bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat untuk mengambil sebuah keputusan ya kan yang lebih tepat, yang nantinya mungkin bisa membantu Papua berkembang dengan lebih cepat daripada sekarang gitu. Dan tentu kita bisa belajar dari history kan. Nah, dari data tuh, oh ini tidak boleh, ini mungkin kurang baik gitu-gitu dan lain-lain. Jadi ini sangat penting sih dan menurut saya benar harus dimulai dengan pembangunan data struktur yang benar dulu gitu. Tidak tidak bisa kita langsung datang langsung kita kasih model atau apa itu kayaknya impossible gitu ya tanpa ada data yang baik gitu. Menarik sekali sih. Oke, eh, Ivan, ini kan mungkin ada teman-teman yang dengar kita bicara, mereka merasa terinspirasi, ya kan, terus pengen kuliah juga di luar negeri, atau mungkin pengen berkarir di luar negeri juga seperti Ivan di Mercedes-Benz atau di perusahaan besar lainnya di luar negeri. Dari Ivan ada ini tidak pesan-pesan yang mau disampaikan, mungkin tips-tips yang mau disampaikan kepada teman-teman yang dengar, terutama untuk adik-adik di Papua sana. Ya, ya Kak. Kalau dari saya itu salah satu mindset juga ya. Maksudnya mindset Hmm. yang harus coba 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 tanamkan atau coba cari di setiap
kayak kegiatan atau apapun itu coba jadi berbeda saja. Tidak usah Hmm. jadi orang paling hebat atau terbaik. Karena Ya. jadi orang hebat atau paling paling terbaik di situ itu kayak cukup cukup mustahil. cukup Ya. cukup mustahil karena akan saya selalu ada orang lebih baik lagi dan seperti jadi berbeda di bidang itu. Jadi contoh kayak oke kita tahu mungkin di contoh di Amerika atau dimanapun saat ini mereka akan kita coba research dan lain-lain berdasarkan apapun research yang kita sudah temukan itu akan ada mungkin AI engineer akan susah sekali 10 tahun ke depan atau Hmm. robot robot AI automation spesialis misalnya paling susah. Nah dari situ baru kita coba goal untuk oke untuk 5-10 tahun ke depan ini yang saya mau coba cari begitu. Ini Hmm. yang cuma mau coba coba itu coba pelajari dari sekarang. Jadi mulai sekarang kita bisa coba bikin apa seperti itu. Jadi cukup cukup mulai dari awal coba research, jangan 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 takut untuk cari-cari buat kesalahan, walaupun kita salah anggap saja oke, ya engineer bukan hal yang paling paling orang perlu di 10-5 tahun sekarang gitu. Tapi Hmm. setidaknya itu kita sudah dekat di bagian yang oke ini nih future seperti ini, seperti itu. Nah kalau Ya. kita salah pun kita sudah punya skill, kita sudah belajar sesuatu. Kalau kita salah pun lebih baik salah untuk sesuatu yang kita sudah coba mau daripada mungkin bingung bikin apa jadi kita kejar A, kejar B, kejar C dan tidak jelas kita mau kemana. Jadi paling Ya. pertama mungkin seperti itu Kak. Coba research saat ini lihat apalagi dengan AI sekarang kita mungkin bisa tanya perform deep research lah untuk 5-10 tahun ke depan kurang lebih seperti apa dan lain-lain. Karena itu yang waktu itu saya lakukan juga Kak. Kayak waktu itu Hmm. saya coba pertama kali mulai tahu data science memang dari itu teman saya lihat oke, dari setelah saya lulus nih mungkin skill apa saja yang nanti saya akan perlu di perusahaan A, B. Itu juga selain sudah mengerti data science, saya juga coba explore lain-lain kayak web development, deployment karena data science itu useful kalau user bisa pakai. Jadi kita harus deploy Betul. dia punya model dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi itu juga Hmm. yang saya waktu itu terapkan. Terus mungkin yang kedua lebih ke lebih ke kita punya mungkin diri sendiri juga ya. Hmm. Kita mungkin sukanya apa kita suka memang numbers, matematika atau fisik dan lain-lain, yang teori dan lain-lain. Oke, ini yang saya mau. Oke, jadi mulai coba explore pekerjaan kedepannya seperti apa. Atau mungkin kita sudah kecewa dengan matematika dan lain-lain. Oke, start early saja. Kalau mungkin terus terlalu takut dan lain-lain. Any Hmm. decision pasti ada hasil yang bagus juga. Oke, apapun Ya. itu. Maka selama kita kerja keras dan lain-lain. Terus mungkin yang terakhir tuh lebih ke kayak kita sudah rencana, sudah apa? Sudah tahu yang kita mau atau tidak, itu lebih juga kita tetap kayak percaya ke Tuhan saja. Akhirnya kayak Hmm. tetap Tuhan juga yang tentukan I dan see. dan pokoknya percaya saja kita sudah berusaha keras dan hasilnya juga kita serahkan ke Tuhan. Pasti yang terbaik juga yang terjadi. Seperti itu, Hmm. Kak. Iya, iya. Wah, berarti jangan takut untuk jadi berbeda. Itu yang pertama. Iya, Terus kedua, explore. Apalagi kalau dari lagi sedang kuliah dan lain-lain, jangan takut untuk lihat ke depannya nih akan dibutuhkan seperti yang dibutuhkan akan seperti apa. Jangan terlalu kaku gitu ya maksudnya dengan ini, tapi tetap ikutin perkembangan teknologi, ikutin perkembangan pasar, sehingga nanti pas lulus itu bisa lebih mudah untuk mencari kerja. Terus yang ketiga tentunya jangan takut gagal karena apa yang dilakukan dan apa yang sudah dicurahkan dengan tenaga dan hati, pikiran segala macam itu akan berbuah yang baik ya kalau kita tetap percaya Tuhan akan bantu gitu ya. Itu tiga iya, hal yang mungkin teman-teman mungkin bisa ambil tipsnya dari Ivan. Begitu sih mungkin kita sudah cukup lama ya ngobrol Ivan. Terima kasih kita sudah sampai di akhir. Eh, Terima kasih lagi Ivan udah meluangkan waktunya untuk berbagi ceritanya dan semoga pengalaman dan perjalanan Ivan bisa bermanfaat serta menginspirasi teman-teman semua. Dan setidaknya ada hal positif yang teman-teman ambil dari percakapan kita hari ini. So with that, thank you so much for listening to the Expo Podcast and I'll see you on the next episode. Bye bye.